Hubungan jarang rusak karena orang ketiga. Lebih seringnya hancur karena chat belum dibales 5 menit yang di kepala kamu berubah jadi sinetron 5 musim. Padahal hubungan nggak akan runtuh karena badai besar. Ia runtuh karena tetesan kecil keraguan yang terus-menerus sampai akhirnya melubangi fondasi bernama kepercayaan. Bayangkan, ada sepasang kekasih. Awalnya semua terasa hangat. Setiap ada chat masuk, cepat dibales. Setiap pertemuan penuh dengan tawa, bahagia. Lalu suatu hari salah satunya terlambat merespon. Di kepala pasangannya, pikirannya mulai berisik. Kenapa lama? Dia sibuk? Gak tahu dia berubah? Atau dia udah gak lagi peduli? Yang tadinya sekedar jeda singkat, berubah jadi asumsi. Dari asumsi lahir prasangka, dan prasangka lahir jarak. Dan tanpa sadar, hubungan yang dulu tumbuh lewat komunikasi, pelan-pelan digantikan oleh percakapan yang hanya terjadi di kepala. Hal yang sama sering terjadi dalam rumah tangga. Seorang suami misalnya pulang kerja lebih malam dari biasanya. Istrinya menyapa, tapi jawabannya singkat, wajahnya capek. Bukannya bertanya langsung, pikiran istrinya mulai berbisik. Dia kenapa dingin? Apa dia udah bosen sama aku? Jangan-jangan ada orang lain. Padahal kenyataannya sederhana. Suaminya cuma capek dengan pekerjaannya. Tapi asumsi yang dipelihara malam demi malam akhirnya tumbuh jadi keyakinan. Dari sana, jarak emosional muncul. Bukan karena kenyataan berubah, tapi karena pikiran menciptakan dunia lain yang menakutkan. Overthinking itu ibarat membangun dunia paralel di kepala kita. Kita bereaksi pada cerita yang kita ciptain sendiri, bukan pada kenyataan yang ada di depan mata. Dan disitulah hubungan mulai retak. Bukan karena pasangannya berubah, tapi karena kita sibuk melawan bayangan yang kita buat sendiri. Hubungan jarang hancur karena kebenaran. Lebih sering hancur karena persepsi yang salah, yang dibiarkan tumbuh tanpa pernah dikoreksi, tanpa pernah dikonfirmasi. Dan ini yang sering terjadi. Hubungan rusak bukan karena kenyataannya ada masalah, tapi karena asumsi yang dibesar-besarkan. Seperti pasangan muda yang baru menikah. Mungkin sang istri melihat suaminya sibuk dengan ponsel, dengan handphonenya. Tanpa bertanya muncul asumsi, dia lagi chat dengan cewek lain. Padahal kenyataannya suaminya memang sedang mengurus kerjaan. Tapi asumsi itu tumbuh jadi curiga, jadi marah. Akhirnya komunikasinya berantakan. Atau pasangan yang udah lama menikah. Sang suami merasa istrinya lebih sering pulang larut dari kantor. Di kepalanya muncul skenario. Apa dia udah gak betah di rumah? Atau jangan-jangan ada orang lain? Padahal istrinya hanya sibuk mengejar deadline. Namun asumsi yang gak pernah dikonfirmasi ini perlahan-lahan berubah jadi jarak. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan pertemanan. Seseorang yang gak diajak nongkrong sekali aja misalnya, mungkin langsung kepikiran, mereka gak suka ya sama aku. Mereka sengaja ngejauhin aku. Padahal kenyataannya sederhana. Teman-temannya cuma lupa menyebut namanya. Tapi asumsi yang dipelihara menjelma jadi luka. Dan akhirnya pertemanan pun jadi renggang. Hubungan hancur bukan karena realita yang buruk, tapi karena pikiran yang menjadikan imajinasi lebih besar daripada kenyataan. Kalau kamu ngerasa hubunganmu mulai renggang, coba deh periksa dulu. Apa yang kamu yakini itu adalah fakta atau cuma asumsi? Fakta bisa dikonfirmasi dengan satu percakapan, dengan satu pertanyaan. Sementara asumsi hanya berisik di kepalamu. Jadi ada baiknya sebelum menuduh, sebelum menarik jarak, berhenti sejenak dan tulis pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya aku ketahui dan apa yang hanya aku bayangkan? Latihan kecil ini bisa jadi titik balik, karena begitu kamu bisa membedakan fakta dan asumsi, separuh masalah tentang hubunganmu itu akan jadi lebih jernih. Dan kalau kamu ingin melangkah lebih jauh,
bukan sekedar latihan singkat, ada metode namanya overthinking detox yang bisa menolong kamu untuk memilah-milah pikiran, membongkar mana yang realita, mana yang hanya cerita yang kamu buat sendiri. Untuk bantu kamu melihat lebih jelas tentang relationship kamu, tentang hubungan kamu, tentang asumsi buruk kamu sama pasangan atau sama sahabat, coba kamu jawab beberapa pertanyaan ini. Yang terakhir kali bikin kamu curiga pada pasangan atau temanmu, itu adalah fakta atau asumsi. Saya benar-benar punya bukti yang jelas, atau saya hanya menebak-nebak di kepala. Kalau kamu merasa diabaikan, apakah kamu sudah mengkonfirmasi langsung atau hanya diam dengan pikiranmu sendiri? Saya sudah bertanya dan mendengar jawabannya, atau saya hanya menyimpan sendiri? Pernah nggak sih kamu salah menilai orang karena asumsi, lalu belakangan sadar bahwa kenyataannya berbeda? Kalau dari 1 sampai 10, seberapa sering kamu membesar-besarkan kemungkinan buruk di kepalamu sebelum tahu kenyataannya? Dan kalau hubunganmu retak, lebih sering karena apa? Karena kesalahan nyata yang terjadi, atau karena pikiran-pikiran yang kamu pelihara sendiri? Kalau kamu mau jawab ini dengan jujur, mungkin kamu akan sadar bahwa banyak masalah dalam hubungan sebenarnya lahir bukan dari orang lain, tapi dari asumsi yang kamu biarin tumbuh tanpa pernah dikonfirmasi ke orangnya langsung. Banyak hubungan yang rapuh bukan karena badai besar, tapi karena tetesan kecil keraguan yang dibiarkan menetes setiap hari. Dan overthinking mengubah jeda singkat jadi jurang, tatapan kosong jadi tanda bahaya, dan keheningan jadi pertanda buruk. Padahal seringkali nggak ada apa-apa di sana. Ingat bahwa kepercayaan bukan berarti kita nggak pernah ragu. Kepercayaan berarti memilih untuk tidak memberi makan pada keraguan itu. Dan mungkin di titik itulah hubungan bisa bertahan. Bukan karena bebas dari masalah ya, tapi karena memang kita berhenti berperang dengan bayangan, dengan imajinasi yang kita buat sendiri. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk menyadari dampaknya overthinking pada kualitas hubungan yang teman-teman berusaha untuk jaga. Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, video tentang kejelasan hidup dan bagaimana menjalani hidup dengan penuh, pastikan teman-teman like dan subscribe di channel ini. Saya Mas Yud dari Tujuanku, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.